PPN 12%, sebuah kebijakan yang tidak hanya menyulut kontroversi, tetapi juga memperlihatkan drama saling tuduh antara para elit politik. Siapa sebenarnya yang memulai? Bagaimana dampaknya pada masyarakat kecil dan pengusaha? Dan apa artinya ini bagi masa depan ekonomi kita? Mari kita kupas tuntas. Hari ini kita akan membahas salah satu isu paling kontroversial dan dampaknya terhadap kehidupan kita semua. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% resmi berlaku mulai 1 Januari 2025. Tapi, apakah ini benar-benar kebijakan baru atau justru warisan lama yang kini menjadi beban baru? Mari kita lihat bagaimana semuanya dimulai. Kita mundur ke tahun 2021, ketika Undang-Undang Nomor 7. Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU HPP, disahkan. Saat itu Panitia Kerja, Panja, dipimpin oleh PDIP. Namun, persetujuan kenaikan PPN ini juga melibatkan mayoritas fraksi di DPR, termasuk Gerindra, Golkar, Demokrat, dan lainnya. Hanya PKS yang menolak. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan hasil satu partai, melainkan keputusan kolektif DPR. Tudingan itu bermula dari kritik PDIP. Mereka menyatakan penolakan terhadap kenaikan PPN 12%. Hal itu pun ditanggapi anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Wihadi Wianto. Wihadi meminta kenaikan PPN 12% tak digiring sebagai inisiasi Presiden Prabowo Subianto. Dia mengingatkan kebijakan itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Jadi apabila sekarang ada informasi, ada hal-hal yang mengkaitkan ini dengan pemerintah Pak Prabowo, yang seakan-akan memutuskan itu adalah tidak benar. Yang benar adalah UU ini, produk daripada DPR, yang pada saat itu diinisiasi PDI Perjuangan, dan sekarang Pak Presiden Prabowo hanya menjalankan, ucap Wihadi. Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Andre Rosiade turut bicara soal isu kenaikan PPN. Sekarang seakan-akan PDIP lempar batu sembunyi tangan atas kenaikan PPN 12%. Padahal ini adalah inisiatif mereka. Pemerintahan Prabowo sudah berupaya meringankan beban masyarakat dengan membatasi kenaikan hanya untuk barang mewah. Menarik. Tapi bukankah mereka juga bagian dari fraksi yang mendukung pengesahan kenaikan PPN ini dulu? Tudingan itu dijawab oleh Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus. Dia membantah kenaikan PPN 12% diinisiasi PDIP. Menurutnya, hal itu diusulkan oleh Presiden Jokowi. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah melalui Kementerian Keuangan, ujar Dedi. Di sini terlihat jelas bagaimana para elit politik sibuk saling tuduh. Gerindra menyebut PDIP sebagai motor utama kebijakan ini, sementara PDIP melempar tanggung jawab ke pemerintah era Jokowi. Namun, kenyataannya adalah rakyat tidak peduli siapa yang salah, yang mereka rasakan hanyalah dampaknya. Pertama-tama, mari kita pahami barang dan jasa yang terkena kenaikan PPN ini. Barang-barang premium seperti beras premium, seperti beras basmati atau organik, buah premium, seperti stroberi impor atau apel Fuji, daging premium, seperti Wagyu dan Kobe, ikan premium, seperti salmon dan tuna impor, udang premium, seperti king crab. Jasa pendidikan mewah, seperti sekolah internasional, layanan kesehatan VIP, seperti ruang perawatan eksklusif, listrik rumah tangga dengan daya 3.500 sampai 6.600 VA. Sementara itu, barang kebutuhan pokok seperti beras biasa, gula, dan susu tetap bebas PPN. Sekilas, ini terlihat adil, bukan? Tapi, apakah benar dampaknya bisa diredam? Bagi masyarakat kecil, meskipun kebutuhan pokok bebas PPN, kenaikan harga barang lain memengaruhi biaya hidup secara keseluruhan. Bahkan, biaya pendidikan dan kesehatan premium yang naik bisa menambah kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin. Inilah kenyataan yang dirasakan masyarakat kecil. Kenaikan PPN ini, meskipun ditujukan untuk barang mewah, tetap memiliki efek berantai yang dirasakan hingga ke tingkat paling bawah. Di sisi lain, kenaikan PPN menjadi 12% memberikan dampak signifikan bagi UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Kebijakan ini meningkatkan beban operasional UMKM, terutama jika bahan baku atau biaya distribusi termasuk dalam kategori barang premium yang dikenakan pajak lebih tinggi.
UMKM juga dihadapkan pada dilema antara menaikkan harga jual produk yang berisiko menurunkan daya beli masyarakat dan loyalitas pelanggan, atau menyerap biaya tambahan yang dapat menggerus margin keuntungan hingga mengancam kelangsungan usaha mereka. Secara keseluruhan, kenaikan PPN 12% menempatkan UMKM dalam posisi yang sangat rentan. Tanpa dukungan insentif pajak atau bantuan langsung dari pemerintah, kebijakan ini dapat berdampak serius pada keberlanjutan UMKM dan stabilitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Tak hanya itu, menurut data, konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50%, PDB Indonesia akan melambat akibat kenaikan PPN ini. Kenaikan PPN menjadi 12% berpotensi memicu efek domino yang memperlambat konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dalam PDB Indonesia. Penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang dan jasa, baik secara langsung maupun melalui efek domino pada rantai pasok, menyebabkan masyarakat mengurangi pengeluaran, terutama untuk kebutuhan non-pokok. Hal ini memperlambat konsumsi rumah tangga secara keseluruhan, yang berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan dan UMKM, pengurangan tenaga kerja, serta menekan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, melemahkan sektor UMKM, dan berisiko memicu resesi lokal. Untuk mengatasi dampak ini, diperlukan kebijakan penyeimbang seperti insentif fiskal, subsidi, atau pengendalian harga barang strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Saling tuduh di antara elit politik terkait kebijakan kenaikan PPN hanya memperburuk situasi tanpa memberikan solusi nyata bagi masyarakat kecil dan pengusaha yang terdampak. Polemik ini mencerminkan kegagalan para pemimpin untuk memahami realitas ekonomi yang dihadapi rakyat sehari-hari. Alih-alih fokus mencari kambing hitam, elit politik seharusnya mengedepankan kebijakan yang adil dan transparan, di mana dampaknya lebih besar dirasakan oleh kelompok mampu, serta menyediakan langkah mitigasi seperti subsidi dan insentif bagi kelompok rentan. Kebijakan yang jelas, disertai komunikasi publik yang baik, akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan kerjasama di antara semua pihak, bukan konflik internal, agar kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi nasional. Kenaikan PPN ini menunjukkan bahwa kita semua terhubung dalam roda ekonomi yang saling memengaruhi. Ketika satu bagian terganggu, semuanya merasakan dampaknya. Pertanyaannya sekarang, apa solusi yang ditawarkan pemerintah? Dan apakah solusi tersebut cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi rakyat kecil? Apa yang bisa kita simpulkan? Kenaikan PPN 12% ini mungkin didesain untuk membidik kalangan atas, tetapi dampaknya tidak sesederhana itu. Rantai distribusi barang, biaya produksi, hingga harga jual semua ikut terpengaruh. Masyarakat kelas bawah tetap merasa terbebani, sementara pengusaha kecil hingga besar berjuang untuk bertahan. Sudah jelas siapa yang dirugikan dalam kebijakan ini, masyarakat dan dunia usaha. Dan sementara para elit politik saling menyalahkan, mereka lupa bahwa rakyat sedang menderita. Kita butuh pemimpin yang benar-benar memprioritaskan kebutuhan rakyat, bukan hanya bermain drama politik untuk kepentingan mereka sendiri. Kita sudah membahas panjang lebar tentang kebijakan PPN 12% ini. Dari drama politik yang penuh saling tuduh hingga dampaknya yang langsung menghantam masyarakat kecil dan UMKM, jelas bahwa kebijakan ini bukan hanya soal angka, tetapi soal bagaimana kehidupan jutaan rakyat akan berubah. Pertanyaannya adalah, apakah para pengambil keputusan benar-benar memahami beban yang harus dipikul oleh mereka yang paling rentan? Rakyat tidak butuh drama politik. Rakyat butuh solusi. Rakyat butuh kebijakan yang berpihak pada kehidupan sehari-hari, bukan sekadar janji atau pembelaan. Karena di balik angka-angka itu, ada keluarga yang harus mengurangi makan, ada usaha kecil yang terancam tutup, dan ada harapan yang semakin hari semakin pudar. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai bertemu kembali di video menarik berikutnya.